Halo penyembah Tuhan maupun penyembah ompreng makan gizi gratis, atau apapun yang kalian sembah, coba sebutkan di kolom komentar ya. Pernah nggak sih kamu lagi ngobrol santai, tiba-tiba dapat pertanyaan? Kamu percaya nggak kamu punya otak? Awalnya kamu mungkin bingung, ya jelas percaya, tapi ternyata itu jebakan. Pertanyaan itu biasanya berlanjut ke, loh, kamu kan nggak pernah lihat otakmu sendiri. Kok bisa percaya ada? Sama dong kayak Tuhan, nggak kelihatan tapi ada. Nah, momen kayak gini sering banget muncul dalam diskusi sehari-hari, baik di tongkrongan, kolom komentar, sampai acara debat formal. Ini bukan pertanyaan baru. Dan menariknya, banyak orang menganggapnya argumen yang sangat kuat. Padahal kalau kita bongkar perlahan, di dalamnya ada lompatan logika yang cukup bermasalah. Video ini hadir buat membahas salah satu analogi paling populer yang sering dipakai pemeluk agama ketika berhadapan dengan cara berpikir yang skeptis terhadap klaim supernatural, yaitu analogi tentang benda tak terlihat macam otak atau udara, yang dijejalkan begitu saja ke ranah eksistensi Tuhan. Kita akan bahas kenapa analogi itu termasuk strawman fallacy, apa yang sebenarnya terjadi di balik pengamatan sains, dan bagaimana kekeliruan ini bisa bertahan lama di tengah masyarakat. Sebelum lanjut, sedikit catatan dulu ya. Topik yang kita bahas ini sifatnya sensitif, karena menyinggung keyakinan pribadi banyak orang. Jadi perlu ditekankan bahwa video ini bukan bermaksud menyerang individu, menghina ajaran tertentu, atau memaksakan pandangan kepada siapapun. Pembahasan kita murni berkisar pada struktur argumen dan logika, spesifiknya pada analogi yang sering digunakan dalam diskursus publik. Tujuannya cuma satu, melihat lebih jernih apakah analogi yang dipakai itu valid atau tidak berdasarkan data dan metode pengamatan yang sudah teruji. Tidak ada niat untuk merendahkan siapapun yang meyakini suatu agama. Jadi mari kita jaga obrolan ini tetap dingin dan berbasis nalar ya. Oke, kita mulai dari inti analoginya dulu. Dalam banyak diskusi, muncul pernyataan bahwa ateis atau orang yang tidak percaya Tuhan itu hanya mengandalkan apa yang terlihat oleh mata. Ini sebenarnya sudah salah langkah sejak awal, karena banyak yang tidak menganut kepercayaan teistik justru tidak pernah menyatakan bahwa mereka hanya percaya pada hal yang terlihat oleh mata telanjang. Tapi disinilah letak strawman fallacy-nya. Strawman fallacy adalah kekeliruan berpikir di mana seseorang menciptakan versi karikatural atau menyederhanakan argumen lawan bicara, lalu menyerang versi buatan itu, seolah-olah itulah posisi asli lawannya. Dalam kasus ini, posisi bahwa tidak percaya Tuhan karena tidak ada bukti yang memadai diganti menjadi hanya percaya yang terlihat oleh mata, yang jelas-jelas bukan posisi mayoritas orang yang skeptis terhadap klaim ketuhanan. Setelah menciptakan boneka jerami itu, barulah dilontarkan analogi otak atau udara. Lanjut ke pengembangan analoginya. Begitu strawman terpasang, muncul pertanyaan retoris. Kamu tidak pernah lihat otak kamu sendiri kan? Jadi apakah kamu nggak punya otak? Varian lain yang sering menyusul, kita bernapas setiap hari, oksigen nggak kelihatan, tapi kita percaya oksigen ada. Tuhan juga begitu, nggak kelihatan, tapi ada. Kedengarannya sederhana, mudah dipahami, dan secara instingtif terasa benar. Apalagi kalau diucapkan dengan intonasi yang meyakinkan, banyak yang langsung mengangguk. Padahal kalau direnungkan lebih dalam, analogi ini menyamakan dua kategori yang berbeda sekali. Di satu sisi, kita punya otak dan oksigen sebagai entitas fisik yang eksistensinya bisa diverifikasi lewat berbagai instrumen independen. Di sisi lain, kita punya konsep Tuhan yang tidak berada dalam ranah fisika, tidak memancarkan gelombang, tidak punya massa dan tidak terdeteksi oleh alat ukur apapun yang kita kenal. Dua hal ini tidak bisa diperbandingkan secara langsung hanya karena sama-sama tidak terlihat oleh mata telanjang. Sekarang kita fokus ke contoh otak dulu. Betul bahwa seseorang tidak bisa melihat otaknya sendiri tanpa bantuan alat, tapi itu bukan berarti otak tidak bisa diamati sama sekali. Di dunia medis, kita punya beragam teknologi pencitraan yang bisa memindai struktur otak secara detail. MRI, CT scan, sampai PET scan bisa menunjukkan keberadaan otak dalam tengkorak seseorang, lengkap dengan aktivitas listrik dan aliran darahnya. Dokter bedah saraf bahkan bisa melihat langsung otak pasien saat operasi.
Dalam konteks ini, penglihatan personal seseorang tidak lagi jadi patokan tunggal. Ada observasi pihak ketiga, ada data terekam, ada hasil foto yang bisa diperiksa ulang oleh siapa saja tanpa bergantung pada klaim subjektif satu individu. Jadi, mengatakan kamu tidak pernah melihat otakmu sendiri sebagai pembuktian bahwa otakmu tidak ada adalah kekeliruan yang mengabaikan seluruh kemajuan ilmu kedokteran. Keberadaan otak itu independen terhadap iman seseorang. Ini sangat berbeda dengan klaim tentang Tuhan, yang unsur keberadaannya tidak bisa dicek dengan alat ukur fisis apapun, dan sepenuhnya bergantung pada pengalaman internal atau wahyu yang bersifat subjektif. Mari kita masuk lebih dalam ke aspek verifikasi ini, karena disinilah titik krusial pembedanya. Ketika seorang pasien di rumah sakit menjalani CT scan kepala, mesin itu tidak bertanya dulu apa agama pasiennya, apa keyakinan personalnya, atau apakah si pasien berharap ada otak di dalam kepalanya. Mesin itu bekerja berdasarkan prinsip fisika dan biologi yang berlaku universal. Hasil pemindaian akan tetap menunjukkan massa otak dengan segala karakteristiknya, tidak peduli operatornya ateis, agnostik, atau religius. Inilah yang disebut dengan observasi tanpa bias si pelihat. Alat ukur tidak punya preferensi ideologis. Jika esok hari ada orang yang dengan tulus meyakini bahwa dirinya tidak punya otak, CT scan akan tetap menampilkan gambar yang sama, membuktikan bahwa ada organ fisik di sana. Keberadaan otak itu independen terhadap iman seseorang. Ini sangat berbeda dengan klaim tentang Tuhan, yang unsur keberadaannya tidak bisa dicek dengan alat ukur fisis apapun, dan sepenuhnya bergantung pada pengalaman internal atau wahyu yang bersifat subjektif. Nanti, ketika sudah masuk ke poin berikutnya, kita akan lihat bagaimana perbandingan ini mencoba menyelundupkan kesimpulan yang sebenarnya tidak didukung oleh premis awal. Kita juga akan mengupas contoh udara dan oksigen yang sering dijadikan senjata pamungkas karena dianggap paling mirip, yaitu sama-sama tidak terlihat tapi efeknya bisa dirasakan. Tapi justru di contoh udara inilah letak kesalahan kategorisnya makin kelihatan jelas. Jadi sampai sini dulu ya part pertama kita. Kalau kamu merasa obrolan ini mulai mencerahkan, pastikan kamu lanjut ke part berikutnya supaya kita bisa bongkar total analogi ini sampai ke akarnya. Kita akan melihat bahwa pengamatan saintifik terhadap udara sebenarnya justru memperkuat posisi bahwa dibutuhkan bukti independen, bukan klaim personal untuk menerima keberadaan sesuatu. Kita lanjut ke contoh kedua yang gak kalah sering dipakai, yaitu udara atau oksigen. Kalimat khasnya begini, kamu bisa bernafas kan? Coba lihat oksigen, bentuknya kayak apa? Gak kelihatan, tapi kamu tetap percaya oksigen ada. Berarti sesuatu yang gak kelihatan itu bisa ada, dan Tuhan pun begitu. Di permukaan, analogi ini terasa sangat memikat karena memakai pengalaman sehari-hari yang dialami semua orang. Kita semua bernafas, dari bayi sampai lansia, dari berbagai belahan dunia. Jadi begitu dikaitkan dengan Tuhan yang juga dipercaya sebagai sesuatu yang universal, orang jadi gampang tergelincir mengira bahwa ini analogi yang padat dan sahih. Padahal kalau kita letakkan di bawah kaca pembesar metode saintifik, baru tampak bahwa logika ini melompati banyak tahapan verifikasi yang selama ini udah jadi standar pengetahuan manusia. Jadi begini, udara dan oksigen memang tidak terlihat oleh mata telanjang. Tidak ada warna, tidak ada bau, dan dalam kondisi normal kita tidak merasakan teksturnya. Tapi ketidakmampuan mata telanjang untuk menangkap keberadaan udara bukanlah akhir cerita. Justru disinilah awal mula sains bekerja. Manusia sejak dulu sudah bisa merasakan efek udara, misalnya lewat hembusan angin yang menerpa kulit, dedaunan yang bergoyang, atau sensasi sesak ketika kekurangan udara. Dari pengalaman-pengalaman elementer itu, manusia mulai menyusun instrumen untuk mendeteksi dan memahami apa sebenarnya udara ini. Jadi, kepercayaan kita terhadap eksistensi udara bukan semata-mata karena kami percaya begitu saja, melainkan karena ada rantai panjang pengamatan, eksperimen, dan verifikasi berulang yang bisa diakses siapapun. Coba kita lihat dari sisi pengukuran. Oksigen sebagai komponen udara bisa diukur kadarnya menggunakan alat yang disebut oximeter, baik yang dipasang di ujung jari di rumah sakit maupun yang dipakai di laboratorium industri. Alat ini tidak meminta kamu untuk percaya dulu baru bisa bekerja. Prinsip kerjanya berdasarkan serapan cahaya inframerah oleh hemoglobin yang mengikat oksigen. Ini fisika murni. Jadi, kalau ada orang yang berkata, saya nggak percaya oksigen, maka oximeter akan tetap menunjukkan angka saturasi oksigen dalam darahnya.
Di samping itu, ada alat analisis gas yang bisa memisahkan dan mengidentifikasi komposisi udara, menunjukkan bahwa ada sekitar 21% oksigen, sisanya nitrogen, argon, karbon dioksida, dan gas lain. Kalau kadar oksigen dalam ruangan menurun drastis, alat tersebut akan memberikan data numerik yang bisa dibaca siapa saja, tidak peduli keyakinan mereka. Jadi, keberadaan oksigen bersifat falsifiable, bisa diuji dan dibuktikan salah kalau memang tidak ada. Selain alat elektronik modern, ada banyak eksperimen klasik yang mendeteksi oksigen tanpa perlu penglihatan langsung. Contoh paling terkenal adalah eksperimen lilin dalam gelas terbalik yang biasa diajarkan di sekolah dasar. Lilin yang menyala di tutup gelas akan padam setelah beberapa saat, menunjukkan bahwa ada komponen dalam udara yang diperlukan untuk pembakaran, dan komponen itu terbatas jumlahnya. Ini adalah bukti tidak langsung keberadaan oksigen yang bisa diperagakan oleh siapa saja, tanpa perlu laboratorium canggih. Dalam biologi, kita juga mengenal percobaan sederhana menggunakan hydrilla atau tanaman air lain yang menghasilkan gelembung saat berfotosintesis di bawah cahaya. Gelembung itu adalah oksigen. Jadi, dari eksperimen yang murah dan meriah sekalipun, kita bisa menyimpulkan adanya gas yang berperan dalam proses hidup dan pembakaran. Semua ini sifatnya observatif, repetitif, dan bisa dikonfirmasi oleh pihak ketiga yang independen. Sekarang perhatikan perbedaan fundamental dengan klaim tentang Tuhan. Ketika seseorang mengklaim bahwa Tuhan itu ada, pertanyaan pertama yang muncul dalam kerangka saintifik adalah, apa properti fisik yang bisa diukur? Radiasi apa yang dipancarkan? Bagaimana cara mendeteksi eksistensinya secara independen tanpa bergantung pada pengalaman subjektif orang per orang? Selama ini tidak ada satupun alat yang bisa menunjukkan angka atau data yang secara spesifik merujuk pada entitas supernatural. Klaim tentang Tuhan berada di wilayah yang berbeda, yaitu klaim metafisik, yang secara definisi tidak dapat diuji dengan perangkat fisika. Ini bukan berarti otomatis Tuhan tidak ada, hanya saja menunjukkan bahwa metode verifikasi yang dipakai untuk otak dan udara tidak bisa diterapkan pada konsep Tuhan. Analogi yang menyamakan udara dengan Tuhan sebenarnya menyesatkan, karena menukar ranah fisika dengan ranah metafisika seolah-olah keduanya setara. Lebih dalam lagi, pengalaman subjektif seperti merasa dekat dengan Tuhan saat berdoa atau merasa melihat kebesarannya lewat keindahan alam memang bisa sangat kuat bagi individu yang mengalaminya. Tapi pengalaman semacam itu tidak bisa dijadikan bukti bahwa ada entitas independen di luar sana yang menyebabkan pengalaman tersebut. Bandingkan dengan oksigen. Kalau 100 orang dari 100 latar belakang berbeda masuk ke ruangan yang minim oksigen, mereka semua akan mengalami gejala yang sama, sesak napas, pusing, bahkan pingsan. Ini terjadi tanpa perlu mereka percaya dulu pada oksigen. Efek fisiologis oksigen bekerja pada semua manusia, terlepas dari konstruksi keyakinan masing-masing. Sementara pengalaman spiritual sangat bervariasi tergantung budaya, agama, kondisi psikologis, dan bahkan aktivitas neurologis tertentu. Variabilitas ini justru menunjukkan bahwa sumbernya sangat bergantung pada subjek, bukan berasal dari objek eksternal yang universal macam oksigen. Dengan kata lain, kepercayaan kita pada udara dan oksigen bukanlah lompatan iman, melainkan simpulan berbasis bukti bertingkat. Lapisan-lapisannya meliputi pengalaman sensorik manusia yang universal, pengukuran instrumen yang konsisten, eksperimen yang bisa direplikasi, dan prediksi ilmiah yang terverifikasi. Keempat lapisan ini tidak ada dalam klaim eksistensi Tuhan yang diajukan oleh analogi tadi. Tuhan yang dianalogikan sebagai seperti udara hanya mengambil satu sifat saja, yaitu tidak terlihat, tetapi mengabaikan segala atribut lain yang memungkinkan udara masuk dalam sains. Udara menempati ruang, punya massa, memantulkan gelombang suara, berdifusi, bereaksi secara kimiawi. Semua atribut ini terukur. Sementara Tuhan, dalam hampir semua doktrin keagamaan, tidak menempati ruang secara fisik, tidak memiliki massa, tidak terdeteksi gelombang elektromagnetik, dan tidak bisa diisolir dalam eksperimen laboratorium. Jadi yang tersisa hanyalah kemiripan superficial pada frasa tidak kelihatan yang begitu rapuh kalau dijadikan tiang penyangga argumen.
Ada aspek lain yang sering luput dari diskusi, yaitu soal definisi yang presisi. Ketika sains berbicara tentang oksigen, ia berbicara tentang molekul dengan 2 atom oksigen, nomor atom 8, massa atom 15,999, titik didih -183 derajat Celcius, dan sebagainya. Semua ini adalah properti yang terdefinisi dengan sangat sempit dan operasional. Sementara ketika orang religius berbicara tentang Tuhan, definisinya sangat beragam bahkan di antara pemeluk satu agama. Ada yang mendefinisikan Tuhan sebagai pribadi yang memiliki kehendak, ada sebagai energi kosmik tanpa kepribadian, ada sebagai fondasi moral, dan seterusnya. Tanpa definisi yang operasional dan terstandarisasi, klaim eksistensi itu menjadi terlalu lentur, bisa diubah-ubah setiap kali mendapat kritik. Analogi udara dan otak bekerja karena entitas-entitas ini punya definisi yang jelas sehingga bisa diverifikasi atau difalsifikasi. Begitu dipindahkan ke ranah ketuhanan, seluruh kerangka kerja ini runtuh, bukan karena benda langitnya yang salah, melainkan karena perbandingannya yang tidak sepadan. Sekarang kalau kita balik ke pola Strawman yang sudah dibahas di awal, disinilah kelihatan kenapa analogi ini terus didaur ulang. Dengan menggambarkan posisi skeptis seolah-olah hanya mengandalkan mata sebagai alat verifikasi, pihak yang melontarkan analogi bisa dengan gampang memetik contoh benda-benda tak terlihat lalu menyodorkannya sebagai kemenangan retoris. Tapi realitanya, orang yang skeptis terhadap klaim ketuhanan tidak pernah membatasi sumber pengetahuan hanya pada penglihatan mata. Mereka juga menerima data dari pendengaran, peraba, penciuman, lidah, dan yang lebih penting lagi, dari ekstensi indera lewat teknologi, serta dari penalaran logis terhadap data yang terkumpul. Kata melihat seringkali digunakan secara metaforis oleh mereka sendiri. Misalnya, lihat dulu buktinya, yang artinya bukan sekedar melihat dengan mata, melainkan memeriksa dengan metode yang dapat diandalkan. Maka analogi kamu nggak lihat otakmu adalah bentuk penyempitan makna yang mencolok, dan begitu penyempitan ini diungkap, fondasinya pun keropos. Ngomong-ngomong soal teknologi sebagai ekstensi indera, ada baiknya kita apresiasi sejenak betapa jauhnya kemampuan observasi manusia sekarang dibandingkan beberapa abad lalu. Kita sekarang bisa mendeteksi gelombang gravitasi dari tabrakan 2 lubang hitam yang terjadi miliaran tahun cahaya dari bumi. Kita bisa mengamati partikel subatomik yang umurnya cuma sepersejuta detik di dalam akselerator partikel. Kita bisa melacak perubahan suhu global dalam rentang puluhan tahun dengan data satelit. Semua yang disebut itu tidak terlihat oleh mata telanjang, tetapi tidak ada satu saintis pun yang berkata, karena tak terlihat, maka lubang hitam itu hanya mitos. Sebaliknya, mereka membangun alat yang bisa menerjemahkan fenomena tak kasat mata itu ke dalam data visual atau numerik yang bisa dipahami manusia. Jadi, klaim bahwa pihak skeptis hanya percaya yang kelihatan adalah distorsi besar, karena justru peradaban modern berdiri di atas fondasi pengamatan terhadap entitas-entitas yang tak terlihat langsung, dari medan magnet hingga gelombang radio. Kita masuk ke subpoin yang lebih halus, yaitu soal bias si penglihat yang sudah disebut di awal. Dalam sains, menghilangkan bias manusia adalah salah satu target utama. Itulah kenapa eksperimen harus bisa direplikasi oleh laboratorium independen. Kenapa uji klinis obat memakai metode double blind, dan kenapa data hasil observasi harus bisa diakses oleh peneliti lain untuk diperiksa ulang. Semua ini dilakukan karena sains menyadari bahwa indera manusia itu terbatas dan mudah tertipu. Ketika instrumen mendeteksi keberadaan oksigen, prosesnya bebas dari keinginan personal operator alat. Tidak ada tombol mode beriman atau mode skeptis pada sensor gas. Instrumen memberikan output yang hanya bergantung pada kondisi fisik yang terdeteksi, bukan pada ekspektasi atau harapan user. Itulah standar emas verifikasi keberadaan sesuatu di dunia material. Sementara dalam klaim spiritual, subjektivitas justru menjadi pusatnya. Penglihatan gaib, mimpi atau intuisi pribadi tidak bisa diperiksa oleh pihak luar dengan akurasi yang sama. Di titik inilah letak jurang metodologis yang tidak bisa dijembatani hanya dengan analogi kasual soal otak atau udara. Untuk membuatnya semakin konkret, bayangkan ada 2 orang yang berdebat. Satu mengaku bisa melihat aura, yang lain tidak. Orang pertama berkata,
Kamu nggak bisa bilang aura itu nggak ada hanya karena kamu nggak bisa melihatnya. Seperti halnya kamu nggak bisa melihat oksigen. Sepintas terlihat paralel, tetapi langsung ambruk begitu kita tanya. Apakah aura bisa dideteksi dengan alat yang tidak bergantung pada klaimmu? Jika sampai sekarang tidak ada alat yang bisa mendeteksi aura secara konsisten, maka analogi pada oksigen gagal. Oksigen bisa dideteksi alat, aura tidak. Begitu pula klaim tentang Tuhan seringkali diajukan serupa, sebagai sesuatu yang melebihi jangkauan alat, tetapi harus dipercaya karena efeknya terasa. Masalahnya, efek yang terasa itu sifatnya internal dan bercampur dengan kondisi psikologis, budaya, dan proses kognitif manusia. Padahal efek oksigen terjadi pada tataran biologis objektif. Tanpa oksigen, sel mati, tanpa pandang bulu. Jika efek Tuhan seobjektif itu, tentu bisa dideteksi variabel independennya. Tapi kenyataannya tidak demikian. Kita juga perlu menyentuh soal konsensus pengetahuan. Kenapa kita begitu yakin bahwa otak ada di dalam kepala setiap manusia? Karena verifikasinya bisa dilakukan oleh banyak pihak secara independen, dan hasilnya selalu konsisten. Tidak ada satupun kasus di mana seorang ahli bedah membuka tengkorak pasien dan menemukan ruang kosong tanpa otak pada individu yang sebelumnya bisa berpikir normal. Seluruh literatur medis di seluruh dunia mencatat hal yang sama. Inilah yang disebut konsensus intersubjektif. Begitu pula dengan oksigen. Tidak ada satupun ahli kimia di planet ini yang bisa menunjukkan sampel udara tanpa oksigen di atmosfer permukaan laut, kecuali sampel itu sengaja dimanipulasi. Konsensus ini bukan lahir dari pemungutan suara atau keyakinan mayoritas, melainkan dari jutaan eksperimen yang hasilnya tidak terbantahkan. Sementara dalam ranah ketuhanan, kita tidak punya konsensus semacam itu. Setiap agama menawarkan deskripsi berbeda dan tidak ada metode netral yang bisa menyatukan klaim mereka dalam satu database yang koheren. Fakta ini sendiri sudah cukup untuk membedakan level kepastian antara otak atau udara di satu pihak dan Tuhan di pihak lain. Menariknya, beberapa pihak mencoba menyelamatkan analogi ini dengan mengatakan bahwa alat deteksi Tuhan adalah alam semesta itu sendiri, atau hati nurani manusia, atau kitab suci. Namun klaim ini justru semakin menegaskan ketidaksetaraan metode. Alam semesta, hati nurani, dan kitab suci tidak berfungsi sebagai instrumen deteksi yang bebas bias. Interpretasi terhadap alam semesta berbeda-beda, tergantung kerangka teologi yang dipakai. Hati nurani berubah-ubah tergantung didikan dan kondisi psikologis. Kitab suci memerlukan iman dulu sebelum dianggap sebagai firman yang punya otoritas. Tidak ada yang memenuhi syarat sebagai alat ukur independen yang memberikan hasil identik tanpa memandang siapa yang mengoperasikannya. Sedangkan ketika kita bicara soal MRI atau oximeter, hasilnya akan tetap sama apakah yang mengoperasikan seorang profesor ateis atau seorang biksu yang taat. Ini perbedaan elementer yang sering dikaburkan oleh retorika, kan sama-sama nggak kelihatan. Disinilah kita bisa melihat pola umum dari kekeliruan analogi ini, mengambil satu kesamaan superficial, yaitu tidak terlihat oleh mata manusia biasa, lalu mengabaikan semua perbedaan mendasar lain yang justru menentukan validitas eksistensi. Dalam logika, ini mirip dengan false equivalence, yaitu menyamakan dua hal yang sejatinya tidak sebanding dalam aspek-aspek paling relevan. Oksigen dan otak adalah objek fisik, tersusun dari materi, menempati ruang waktu, dan tunduk pada hukum fisika. Klaim tentang Tuhan dalam hampir semua tradisi teistik menempatkan Tuhan di luar ruang waktu, imaterial, dan tidak tunduk pada hukum fisika. Dua kategori ontologis yang berbeda ini tidak bisa disamakan begitu saja tanpa argumen tambahan yang sangat kuat. Dan biasanya, argumen tambahan itu tidak disertakan ketika analogi ini dilemparkan dalam percakapan sehari-hari. Analogi itu berdiri sendiri sebagai satu-satunya pukulan yang setelah dibongkar ternyata kosong. Kita sudah cukup jauh ya mengupas dua contoh andalan ini. Dari sini, mungkin muncul pertanyaan, kalau memang analogi ini begitu rapuh, kenapa dia tetap populer? Jawabannya terletak pada kekuatan narasi sederhana yang bisa dicerna dalam sekali dengar. Analogi ini tidak membutuhkan latar belakang sains untuk dipahami oleh pendengar awam, justru itulah daya tariknya. Sementara, untuk membongkarnya, dibutuhkan penjelasan yang lebih panjang, seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Akan tetapi justru karena kita sudah sampai di titik ini, penting untuk menyadari bahwa perangkat logika sederhana seringkali hanya berfungsi sebagai ilusi penalaran.
orang yang mendengar analogi otak atau udara untuk pertama kalinya, apalagi jika disampaikan dengan karisma yang baik, bisa langsung merasa bahwa mereka baru saja mendengar argumen tak terbantahkan. Padahal, sensasi tak terbantahkan itu muncul bukan karena argumennya solid, melainkan karena analoginya menyentuh common sense secara dangkal. Kita akan teruskan petualangan nalar ini di part berikutnya ya. Kita akan mulai mengupas aspek psikologis dan sosial, mengapa analogi seperti ini bisa bertahan sebagai senjata argumentatif andalan, dan bagaimana sebaiknya meresponsnya dalam diskusi nyata tanpa membuat lawan bicara merasa diserang. Semakin kita pahami pola-pola ini, semakin mudah bagi kita untuk menjaga kualitas diskusi publik tetap sehat tanpa harus terjebak dalam perangkap analogi yang kelihatannya bijak, tapi ternyata cacat secara fundamental. Jadi, tetap bersama kami dan siapkan pikiran terbuka kalian. Baik, kita lanjutkan ke bagian ketiga. Setelah membongkar dua contoh andalan yaitu otak dan udara, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang gak kalah penting. Kalau analogi ini sebenarnya rapuh secara logika, kenapa bisa tetap bertahan begitu lama dan begitu populer di berbagai kalangan? Jawabannya ternyata tidak sesederhana orang tidak belajar logika saja. Ada faktor psikologis dan sosial yang membuat analogi semacam ini terasa begitu meyakinkan, meskipun sudah berulang kali dibantah secara metodologis. Untuk memahami ini, kita perlu melihat bagaimana otak manusia memproses informasi dalam diskusi sehari-hari, serta peran lingkungan sosial dalam memperkuat suatu argumen yang terkesan masuk akal. Secara psikologis, manusia punya kecenderungan kuat untuk menyukai penjelasan yang sederhana dan langsung menyentuh intuisi. Dalam ilmu kognitif, ini sering disebut sebagai cognitive fluency atau kelancaran kognitif. Semakin mudah suatu informasi diproses oleh otak, semakin cenderung orang mempercayainya. Analogi kita nggak lihat oksigen tapi percaya ada, Tuhan juga begitu, adalah contoh sempurna dari informasi yang lancar secara kognitif. Ia singkat, menggunakan benda yang familiar, dan langsung memberikan rasa pencerahan instan. Pendengar tidak perlu memutar otak untuk membayangkan konsep abstrak yang rumit. Mereka tinggal mengaitkan dengan pengalaman bernafas yang sudah mereka lakukan setiap detik. Efek aha yang muncul saat mendengar analogi ini seringkali disalahartikan sebagai validitas logis, padahal ia hanyalah respons emosional terhadap informasi yang nyaman dicerna. Fenomena ini diperkuat oleh apa yang dikenal sebagai bias konfirmasi. Banyak orang yang sudah memiliki keyakinan terhadap eksistensi Tuhan akan merasa lega ketika menemukan argumen yang tampaknya mendukung keyakinan itu secara nalar. Begitu mendengar analogi otak atau udara, mereka tidak lagi terdorong untuk mengkritisinya karena argumen tersebut sejalan dengan apa yang sudah mereka yakini. Sebaliknya, mereka akan lebih mudah menerima kelemahan-kelemahan kecil dalam analogi itu sebagai hal yang bisa ditoleransi. Padahal dalam standar penalaran yang ketat, kelemahan tersebut bersifat fundamental. Tapi karena otak manusia cenderung memproses informasi secara ekonomis, begitu tujuan emosional tercapai, yaitu konfirmasi, proses analitis pun berhenti. Inilah mengapa banyak yang tidak melanjutkan dengan bertanya, apa iya oksigen dan Tuhan bisa dibandingkan secara langsung seperti ini? Selain bias konfirmasi, ada juga efek psikologis yang disebut social proof atau bukti sosial. Ketika sebuah analogi diulang-ulang oleh banyak orang di sekitar kita, oleh tokoh publik, oleh penceramah, oleh keluarga, maka validitasnya seolah-olah naik dengan sendirinya. Manusia adalah makhluk sosial yang secara naluriah mengukur kebenaran dari seberapa banyak orang lain yang mempercayainya. Kalau di dalam lingkaran pertemanan atau komunitas keagamaan, analogi udara dan otak ini sudah menjadi semacam senjata standar yang disambut anggukan kolektif, maka individu baru dalam lingkaran itu akan lebih mudah menerimanya tanpa evaluasi kritis. Ini belum tentu pertanda kebodohan, tetapi lebih ke mekanisme bertahan dalam kelompok. Mempertanyakan analogi tersebut bisa dianggap sebagai tantangan terhadap identitas kolektif, sehingga ada risiko sosial yang membuat orang berpikir dua kali untuk membongkarnya. Dari sisi komunitas, analogi ini bertahan karena ia telah menjadi bagian dari pengetahuan paket yang diajarkan secara turun-temurun. Banyak forum diskusi keagamaan yang secara rutin membekali anggotanya dengan argumen-argumen semacam ini untuk digunakan dalam percakapan dengan pihak luar. Dalam sesi-sesi tersebut, jarang sekali ada waktu untuk membahas balik apakah analoginya sendiri valid. Yang lebih ditekankan adalah kekuatan retorisnya, yaitu seberapa cepat ia bisa membuat lawan bicara terdiam atau terlihat tidak konsisten.
Dengan orientasi pada kemenangan percakapan, bukan pada kebenaran logis, maka daya tahan analogi ini semakin kuat. Setiap kali seorang pemeluk agama berhasil membuat lawannya bingung dengan pertanyaan, "Apakah kamu punya otak?" Momen itu dicatat sebagai keberhasilan, tanpa perlu dicek apakah fondasi argumennya sendiri benar atau tidak. Menariknya, dalam banyak kultur, argumen yang puitis atau analogis memang lebih dihargai daripada argumen yang kering dan teknis. Masyarakat kita cenderung mengasosiasikan kebijaksanaan dengan kemampuan menyederhanakan hal rumit menjadi gambaran yang indah. Ini bukan hal buruk secara intrinsik. Banyak ilmuwan besar juga menggunakan analogi untuk menjelaskan teorinya. Tetapi dalam diskursus publik, seringkali batas antara analogi sebagai alat bantu penjelasan dan analogi sebagai bukti menjadi kabur. Analogi otak dan udara sebenarnya adalah analogi eksplanatif, yaitu alat untuk menggambarkan suatu konsep. Namun dalam praktiknya, ia diajukan sebagai analogi evidensial, seolah-olah keberadaan oksigen adalah bukti bahwa cara kerja kepercayaan pada Tuhan itu identik. Peralihan dari fungsi eksplanatif ke evidensial ini jarang disadari, sehingga analogi tersebut menyelinap tanpa terdeteksi sebagai bukti, padahal ia hanyalah perbandingan longgar. Lalu, bagaimana sebaiknya merespons analogi semacam ini saat muncul dalam diskusi nyata? Pendekatan yang seringkali lebih produktif bukanlah langsung menyerang balik dengan istilah-istilah logika yang asing, melainkan dengan mengajak lawan bicara untuk mengeksplorasi analogi itu lebih dalam. Pertanyaan sederhana namun mendalam bisa menjadi pintu masuk. Misalnya, kalau kita samakan Tuhan dengan oksigen, kira-kira alat apa yang bisa mendeteksi Tuhan dengan cara yang sama seperti oximeter mendeteksi oksigen? Atau untuk kasus otak, apa yang terjadi kalau kita periksa kepalamu dengan MRI? Apakah hasilnya akan menunjukkan otakmu? Kalau iya, apakah ada teknologi serupa yang bisa menunjukkan keberadaan Tuhan? Pertanyaan seperti ini tidak menyerang orangnya, melainkan mengajak untuk menguji sendiri konsistensi analogi yang mereka pakai. Dengan begitu, beban untuk menjelaskan kejanggalan tidak diletakkan pada mereka secara konfrontatif, melainkan muncul dari proses berpikir mereka sendiri. Cara lain yang tidak kalah sopan adalah dengan mengapresiasi dulu maksud baik di balik analogi tersebut. Bisa dimulai dengan kalimat seperti, "Saya paham maksudnya, memang banyak hal di dunia ini yang tidak kita lihat secara langsung tapi kita yakini keberadaannya. Itu poin yang menarik." Setelah itu, baru perlahan-lahan ditunjukkan perbedaan kategorisnya. Cuma bedanya, otak dan oksigen itu punya properti fisik yang bisa dicek oleh orang lain secara independen. Kalau kita beda pendapat soal oksigen, ada alat yang bisa memberi jawaban objektif. Menurutmu kalau kita beda pendapat soal Tuhan, alat atau metode objektif apa yang bisa kita pakai untuk mencari jawaban yang sama? Dengan cara ini, diskusi tidak terasa seperti pertarungan ego, melainkan seperti kerjasama untuk mencari kejelasan. Penting juga untuk menyadari timing dan konteks. Tidak semua situasi cocok untuk membongkar analogi ini. Kadang seseorang mengucapkannya bukan karena ingin berdebat, melainkan karena ingin berbagi keyakinan, atau bahkan karena merasa perlu mempertahankan sesuatu yang sangat personal. Dalam momen seperti itu, merespons dengan kuliah logika panjang lebar bisa kontraproduktif. Sebaliknya, mengakui perasaan mereka sambil tetap menjaga kejujuran intelektual bisa menjadi jalan tengah. Misalnya, "Saya hargai banget keyakinanmu. Kalau bicara secara logika, ada beberapa poin yang mungkin bisa kita lihat bersama. Tapi saya juga sadar ini bukan sekedar soal logika buat kamu." Respon semacam ini membuka ruang untuk dialog lanjutan tanpa memaksa. Kita juga perlu mengakui bahwa bagi banyak pemeluk agama, analogi tersebut bukanlah hasil dari kajian mandiri, melainkan diwariskan oleh figur-figur yang mereka hormati. Ketika kita membantah analoginya, secara tidak langsung kita bisa dianggap menantang otoritas figur tersebut. Itulah kenapa respons teknis kadang mentah. Maka dari itu, memisahkan analogi dari personanya bisa menjadi strategi yang lebih netral. Kita bisa membahas analogi ini sebagai ide yang beredar di publik, bukan sebagai kesalahan pemikiranmu. Dengan membingkai ulang seperti itu, pertahanan psikologis lawan bicara sedikit mengendur, dan mereka bisa lebih terbuka untuk mengevaluasi.
Di era digital sekarang, di mana potongan-potongan argumen bisa tersebar dalam bentuk kutipan pendek atau video singkat, analogi seperti ini semakin mudah viral. Ia hanya butuh satu kalimat dan satu gestur percaya diri untuk masuk ke memori kolektif. Fakta bahwa banyak orang sudah jenuh dengan penjelasan panjang memperkuat posisinya. Maka respons yang efektif di ranah publik mungkin perlu menyesuaikan format. Menciptakan kontra analogi singkat yang sama intuitifnya bisa menjadi salah satu pendekatan. Contohnya, percaya pada Tuhan karena efeknya terasa kira-kira apakah sama dengan percaya pada gravitasi karena kita bisa jatuh. Gravitasi bisa dihitung, bisa diprediksi, bisa dibuktikan secara matematis. Apakah efek Tuhan bisa dihitung dan diprediksi dengan cara serupa? Tentu ini tidak menyelesaikan seluruh isu, tapi setidaknya membuka celah berpikir. Sampai di sini kita lebih memahami bahwa bertahannya analogi cacat ini bukanlah semata-mata soal benar atau salahnya argumen, melainkan juga soal bagaimana manusia berpikir, merasa, dan berinteraksi dalam konteks sosial. Ini adalah pelajaran berharga bahwa diskursus publik yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar fakta. Ia juga memerlukan empati dan strategi komunikasi yang cerdas. Kita akan lanjutkan lagi di part berikutnya dengan menelusuri bagaimana implikasi dari analogi semacam ini pada hubungan antara sains dan agama, serta bagaimana ia mempengaruhi cara masyarakat memahami batas-batas pengetahuan. Semua itu tetap akan kita sajikan dengan perspektif tenang, tanpa mengarah pada dogma tertentu, melainkan sebagai sebuah pengamatan objektif terhadap fenomena yang terjadi di sekitar kita. Kita lanjutkan pembahasannya ya. Setelah memahami akar psikologis dan sosial dari popularitas analogi ini, sekarang kita arahkan perhatian ke implikasi yang lebih luas, yaitu bagaimana analogi otak dan udara ini tanpa sadar telah mempengaruhi hubungan antara cara berpikir saintifik dengan cara berpikir keagamaan dalam keseharian kita. Seringkali perdebatan di ranah publik menggambarkan sains dan agama sebagai dua kubu yang bertikai, padahal tidak sedikit orang yang menjalani keduanya tanpa konflik berarti. Namun penggunaan analogi semacam ini justru cenderung memperkeruh air, karena ia memaksakan sebuah kesetaraan dangkal yang sebenarnya tidak diperlukan. Perhatikan bahwa ketika seseorang menyamakan bukti keberadaan Tuhan dengan bukti keberadaan oksigen, ia sebenarnya sedang membawa Tuhan ke dalam wilayah empiris. Secara tidak langsung, ia mengklaim bahwa eksistensi Tuhan bisa diverifikasi dengan metode yang sama seperti verifikasi benda fisik. Begitu klaim ini muncul, ia membuka pintu bagi standar pengujian yang sama. Dan disitulah ironinya. Ketika diuji dengan standar yang sama, klaim tersebut tidak bisa bertahan, sehingga yang terjadi justru resistensi terhadap metode saintifik itu sendiri, seolah-olah sains bersikap tidak adil, padahal sains hanya konsisten menggunakan alat ukurnya sendiri, yang sejak awal tidak dirancang untuk mengukur entitas metafisik. Di titik ini, analogi tadi menciptakan semacam kebingungan epistemik di masyarakat awam. Banyak yang lalu mengira bahwa iman dan sains adalah dua metode setara yang menghasilkan jenis pengetahuan yang sejajar. Akibatnya, muncullah ekspektasi bahwa keyakinan religius seharusnya dihormati sebagai cara mengetahui yang sama absahnya dengan metode empiris dalam segala hal, termasuk dalam pendidikan dan kebijakan publik. Padahal mengetahui bahwa air mendidih pada suhu 100 derajat di permukaan laut dan mengetahui bahwa Tuhan itu Maha Pengasih jelas merupakan dua proses kognitif yang berbeda. Yang pertama bisa diuji oleh siapa saja dengan peralatan standar, yang kedua bersumber dari wahyu, tradisi, atau pengalaman personal. Tidak ada yang salah dengan yang kedua, selama ia tidak mengklaim menggunakan metodologi yang sama dengan yang pertama. Namun analogi otak dan udara mengaburkan batas ini secara halus, membuat kesan bahwa semua kepercayaan, termasuk yang metafisik, berdiri di atas dasar verifikasi yang mirip-mirip saja. Ini berbahaya secara literasi publik karena membuat orang kurang kritis memilah klaim. Ketika batas ini kabul, gesekan berikutnya terjadi di ranah pendidikan dan sains populer. Kita bisa melihat contoh nyata ketika sebagian kalangan mempertanyakan kenapa teori evolusi diterima sebagai fakta sains, sedangkan klaim penciptaan tidak mendapat porsi yang sama di ruang kelas. Salah satu argumen yang kerap menyeruak adalah, kan evolusi juga tidak bisa kita lihat langsung, sama seperti kita tidak bisa lihat Tuhan. Kenapa yang satu diterima dan yang lain tidak?
Sekali lagi, analogi yang sama bekerja di sini. Dan sekali lagi, kekeliruannya ada pada penyamarataan yang mengabaikan perbedaan fundamental dalam mekanisme verifikasi. Evolusi memiliki jejak fosil yang bisa dilihat, diukur usianya dengan teknologi penanggalan radiometrik, memiliki bukti genetika yang bisa diurutkan, dan bisa menghasilkan prediksi yang teruji tentang makhluk hidup. Semua ini adalah perangkat empiris yang independen dari keyakinan peneliti. Klaim penciptaan tradisional tidak menawarkan perangkat verifikasi semacam itu. Jadi ketika seorang siswa bertanya dengan nada yang diilhami analogi tadi, ia sebenarnya tidak sedang melakukan perbandingan apel ke apel, melainkan sudah termakan oleh false equivalence yang dibiarkan berkembang di masyarakat. Implikasi lain yang cukup serius adalah bagaimana analogi ini bisa menghambat dialog konstruktif antara komunitas saintifik dan komunitas keagamaan. Sejatinya, banyak program dialog antar pihak yang mencoba mencari titik temu dengan cara menghormati batas-batas wilayah masing-masing. Pihak agama tidak perlu membuktikan Tuhan dengan alat laboratorium, dan pihak sains tidak perlu membantah pengalaman spiritual dengan teori. Namun begitu, salah satu pihak melontarkan analogi seperti ini, ia secara sepihak menarik sains ke dalam gelanggang pembuktian yang sains sendiri tidak minta. Akhirnya, perwakilan sains akan merespon dengan menunjukkan cacat analogi tersebut, dan perwakilan agama bisa menganggapnya sebagai serangan. Lingkaran ini terus berulang, dan publik yang menonton dari luar cuma melihat dua kubu yang tidak akur, tanpa memahami akar masalahnya ada pada struktur argumen yang dipakai, bukan pada substansi iman atau sains itu sendiri. Satu hal yang juga pantas dicatat adalah bahwa tidak semua pemeluk agama menggunakan analogi ini. Ada banyak sekali teolog dan cendekiawan keagamaan yang justru mengkritik penggunaan argumen semacam ini karena dianggap merendahkan konsep ketuhanan. Bagi mereka, Tuhan bukanlah sekadar objek tersembunyi yang bisa disejajarkan dengan gas tak berwarna atau organ dalam kepala. Menyamakan Tuhan dengan oksigen atau otak adalah penyederhanaan yang tidak pantas terhadap entitas transenden. Jadi, tanpa bermaksud melakukan generalisasi, penting untuk melihat bahwa analogi ini cenderung lebih populer di tingkat akar rumput dibandingkan di tingkat diskusi teologis yang lebih rigor. Ini menunjukkan bahwa fenomena lebih kepada gejala sosiologis, bukan representasi dari doktrin yang matang. Ketika para pemuka agama yang lebih hati-hati tidak menggunakannya, namun analogi ini tetap marak di media sosial, kita bisa menduga bahwa ia menyebar melalui mekanisme viralitas argumen, bukan melalui kedalaman pemikiran. Mari kita tarik nafas sejenak dan melihat dari sudut yang lebih filosofis. Ada sebuah kesalahan kategori yang begitu mendasar dalam seluruh analogi ini, sehingga para filsuf sudah lama mengidentifikasinya. Kesalahan itu adalah category mistake, yaitu menempatkan suatu konsep ke dalam kategori yang salah. Ketika seseorang bertanya, di mana Tuhan? Apakah di langit? Apakah di mana-mana? Dan kemudian menyamakannya dengan di mana oksigen? Di atmosfer kan? Orang itu memperlakukan Tuhan seakan-akan ia adalah benda yang menempati koordinat spasial tertentu. Dalam banyak ajaran teologi, Tuhan tidak terlokalisasi secara spasial karena ia tidak bersifat material. Maka pertanyaan di mana sebenarnya sudah salah tempat. Dengan menyamakan Tuhan dan oksigen, analogi ini memaksa Tuhan masuk ke dalam kategori entitas fisik, yang kemudian ketika gagal terverifikasi, malah menimbulkan kebingungan pada penganutnya sendiri. Anehnya, kebingungan ini seringkali bukan dialamatkan pada kesalahan kategorinya, melainkan dilimpahkan kepada keterbatasan sains yang sebenarnya tidak pernah meminta untuk dimasuki kategori itu sejak awal. Melihat implikasi-implikasi di atas, menjadi relevan untuk mengajukan satu pertanyaan reflektif. Apa sebenarnya tujuan dari analogi ini dalam diskursus publik? Kalau tujuannya adalah untuk mengajak orang berpikir bahwa ada realitas di luar jangkauan indera manusia, maka sebenarnya baik sains maupun agama sudah sama-sama mengakui hal itu. Sains setiap hari berurusan dengan realitas tak kasat mata, dari neutrino hingga medan Higgs, jadi tidak perlu memakai analogi yang cacat untuk menyampaikan poin tersebut. Kalau tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa kepercayaan pada Tuhan adalah sama rasionalnya dengan kepercayaan pada udara, maka itu menjadi masalah, karena premisnya keliru.
Keyakinan pada udara ditopang oleh bukti empiris berlapis dan prediksi yang terverifikasi. Sementara keyakinan pada Tuhan oleh pengakuan teistik sendiri merupakan lompatan iman. Jika iman dianggap membutuhkan pembenaran dengan cara pura-pura setara dengan verifikasi empiris, maka sebenarnya ada pengingkaran terhadap karakter asli iman itu sendiri. Dengan kata lain, penggunaan analogi ini secara tidak langsung bisa merendahkan iman, karena ia mencoba mendandani iman dengan jubah sains agar terlihat lebih kredibel di hadapan dunia modern, padahal iman seharusnya bisa berdiri dengan koherensinya sendiri tanpa penyamaran. Di titik ini, peran kita sebagai masyarakat yang literat adalah mendorong agar diskusi publik tentang tema-tema besar semacam ini berlangsung dengan alat yang lebih layak. Analogi memang alat bantu yang hebat, tapi seperti pisau, ia bisa dipakai untuk memasak atau melukai. Ketika sebuah analogi sudah terbukti menyesatkan dan memperkeruh pemahaman, tanggung jawab kita adalah untuk tidak lagi mengedarkannya tanpa catatan kritis. Ini bukan soal menang-menangan, melainkan soal menjaga kebersihan penalaran di ruang publik. Kita semua, apapun keyakinan kita, sama-sama berkepentingan agar ketika orang berbicara tentang bukti dan keyakinan, mereka menggunakan peta yang jelas, bukan peta yang sengaja dikaburkan. Sementara kita mengakhiri bagian ini, kita akan bersiap menuju bagian pamungkas yang akan merangkum poin-poin penting dari seluruh pembahasan, sekaligus melihat bagaimana kita bisa mempromosikan budaya berpikir yang lebih sehat tanpa harus saling merendahkan. Kita akan coba tarik benang merah dari mulai Strawman fallacy, pembongkaran contoh otak dan oksigen melalui kacamata verifikasi saintifik, penelusuran akar psikologi serta sosial yang membuat analogi ini terus hidup, sampai implikasi luasnya terhadap hubungan sains dan agama di ruang publik. Kini saatnya kita menarik benang merah dan merefleksikan apa yang bisa dipetik. Pembahasan ini bukan untuk memenangkan satu pihak atas pihak lain, melainkan untuk mendorong ekosistem diskusi yang lebih jernih, di mana setiap klaim diuji sesuai dengan kategori yang tepat, dan analogi tidak lagi disalahgunakan sebagai senjata retoris yang menyesatkan. Kalau kita mundur sejenak dan melihat keseluruhan pola, terlihat jelas bahwa inti permasalahannya bukan pada apakah Tuhan ada atau tidak. Itu adalah pertanyaan yang jauh lebih besar dan tidak menjadi fokus kita di sini. Inti permasalahannya ada pada cara berargumen yang digunakan. Analogi otak dan udara yang awalnya mungkin lahir dari niat baik untuk menjelaskan konsep abstrak berubah menjadi jebakan logika ketika ia dipaksakan sebagai bukti. Prosesnya selalu sama. Pertama, menciptakan karikatur dari posisi skeptis sebagai hanya percaya yang terlihat. Kedua, menyodorkan benda tak terlihat yang sudah terbukti eksis melalui metode saintifik. Ketiga, menyamakan begitu saja benda itu dengan Tuhan. Rangkaian ini, setelah kita bongkar perlahan-lahan, tidak memiliki sambungan yang solid. Masing-masing bertopang pada penyederhanaan berlebihan yang ketika ditarik sedikit saja, langsung memperlihatkan retakan. Dari penelusuran terhadap contoh otak, kita belajar bahwa ketidakmampuan melihat dengan mata kepala sendiri bukanlah ukuran eksistensi. Ada otak di dalam tengkorak kita bukan karena kita percaya, melainkan karena instrumen medis bisa memindainya, dokter bisa menyentuhnya, dan seluruh dunia kedokteran mencapai konsensus berdasarkan jutaan observasi independen. Otak tidak peduli apakah kamu beriman kepadanya atau tidak. Ia tetap ada dan tetap berfungsi selama kamu hidup, dan itu bisa dibuktikan kapan saja oleh pihak ketiga. Inilah standar verifikasi untuk objek fisis. Dari contoh oksigen, kita semakin diperjelas bahwa entitas tak terlihat bisa memiliki efek yang terukur, bisa diisolasi secara kimiawi, bisa diprediksi perilakunya, dan bisa dideteksi oleh alat yang tidak memiliki bias personal. Begitu satu orang mencoba menyangkal oksigen, cukup pakai oximeter atau lakukan eksperimen sederhana, sangkalannya langsung tidak relevan karena datanya berbicara sendiri. Ketika dua contoh ini dipakai untuk menyokong klaim tentang Tuhan, masalah kategorisnya langsung mencolok. Tuhan tidak memiliki properti fisis yang bisa diukur. Tidak ada alat yang bisa menunjukkan angka keberadaannya. Tidak ada eksperimen yang bisa mereplikasi efeknya di bawah kondisi terkontrol tanpa melibatkan kepercayaan subjek. Ini bukan berarti menafikan keyakinan orang, melainkan menunjukkan bahwa metode verifikasinya berbeda total. Dan perbedaan itu bukanlah kelemahan, melainkan pengakuan jujur bahwa sains punya batas, dan beberapa jenis klaim berada di luar batas itu.
Masalahnya, analogi yang kita bahas sejak tadi tidak mengakui batas ini. Ia justru melompati batas itu dan mengklaim seolah-olah cara kerja verifikasinya sama, sehingga orang yang tidak menerima klaim ketuhanan dianggap tidak konsisten. Setelah kita tahu bahwa cara kerjanya tidak sama, anggapan tidak konsisten itu runtuh dengan sendirinya. Dari sisi psikologis, kita juga jadi paham bahwa otak manusia tidak selalu bekerja seperti komputer yang dingin. Ada dorongan untuk merasa nyaman, untuk menghindari konflik, untuk menyesuaikan diri dengan kelompok, dan untuk menerima informasi yang mudah dicerna. Analogi ini memanfaatkan semua kelemahan kognitif itu dengan sangat efisien. Ia adalah paket lengkap, sederhana, familiar, memberikan sensasi pencerahan, disetujui oleh komunitas sekitar, dan sulit dibongkar tanpa penjelasan panjang. Maka dari itu, tidak heran kalau ia terus bertahan dari generasi ke generasi. Dengan memahami mekanisme ini, kita bisa lebih berempati kepada orang yang menggunakannya. Bisa jadi mereka bukan tidak cerdas, melainkan korban dari struktur argumen yang memang dirancang untuk mengecoh intuisi. Dan dengan empati itu, kita bisa merespons dengan lebih bijak, bukan dengan kemarahan atau ejekan yang hanya akan menutup akses dialog. Refleksi penting lainnya adalah tentang hubungan antara pengetahuan empiris dan keyakinan personal. Tidak sedikit orang yang merasa bahwa jika keyakinannya tidak bisa dibuktikan secara empiris, maka keyakinan itu inferior. Perasaan ini kemudian mendorong upaya mati-matian mencari pembenaran empiris, termasuk dengan analogi yang kita bahas. Padahal banyak filsuf dan teolog justru berpendapat bahwa iman tidak memerlukan pembuktian empiris untuk menjadi bermakna. Iman beroperasi di ranah eksistensial, moral, dan relasional yang tidak selalu tunduk pada metode laboratorium. Ketika seseorang menggunakan analogi cacat untuk membela imannya, ia sebenarnya secara tidak sadar menerima kerangka bahwa yang tidak empiris itu tidak valid. Ini adalah posisi yang justru melemahkan iman itu sendiri, karena menempatkannya di bawah standar yang tidak relevan. Jadi, alih-alih memperkuat iman, analogi semacam ini malah menjebak iman dalam permainan yang tidak bisa dimenangkannya. Bukankah lebih baik membiarkan iman menjadi iman tanpa perlu menyamar sebagai sains? Dengan menutup bagian ini, kita bisa melihat bahwa diskursus yang sehat memerlukan kesadaran akan batas-batas metode. Sains punya metode untuk menguji klaim empiris. Filsafat punya metode untuk menguji koherensinya logis. Spiritualitas punya metode untuk menjalani pengalaman batin. Masing-masing bisa berjalan tanpa harus saling mencaplok wilayah. Masalah muncul ketika satu metode mencoba mengklaim otoritas di wilayah yang bukan miliknya, apalagi dengan menggunakan alat yang cacat seperti analogi yang sudah kita bedah. Maka salah satu keterampilan paling penting di era informasi ini adalah kemampuan untuk mengenali kategori klaim yang sedang kita hadapi. Apakah ini klaim empiris yang bisa diuji dengan data? Apakah ini klaim logis yang bisa diuji dengan nalar? Ataukah ini klaim personal yang validitasnya hanya bisa dinilai oleh individu yang menjalaninya? Ketika kita mampu memilah ini, kita tidak akan lagi tertipu oleh analogi yang mencampur adukan semuanya. Kami di Silent Majority percaya bahwa budaya berpikir yang sehat dimulai dari ruang-ruang obrolan kecil, dari komentar-komentar yang kita tulis, dari video-video yang kita pilih untuk ditonton dan dibagikan. Tidak harus selalu serius dan tegang. Justru dengan gaya yang santai, terbuka dan penuh rasa ingin tahu, kita bisa membongkar kekeliruan-kekeliruan umum tanpa harus membuat siapapun merasa dipermalukan. Channel ini hadir untuk menjadi bagian dari ekosistem itu, mengupas berbagai fenomena sosial dan intelektual dengan pendekatan yang berbobot tapi tetap membumi. Kalau kamu menikmati pembahasan seperti ini dan ingin terus mengasah nalar dalam suasana yang dingin dan bersahabat, kami undang kamu untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan setiap kali kami mengangkat topik-topik yang mungkin selama ini kamu pikirkan tapi belum sempat kamu telusuri lebih dalam. Kami juga sangat terbuka mendengar pendapat, pengalaman, atau bahkan kritik dari kamu. Jadi, jangan ragu untuk menuliskan di kolom komentar. Apakah kamu pernah menghadapi analogi semacam ini? Bagaimana kamu meresponsnya? Atau mungkin ada sudut pandang lain yang belum kami singgung? Semua akan kami baca, dan siapa tahu bisa menjadi inspirasi untuk diskusi-diskusi berikutnya.
Ingat, tujuan kita bersama bukanlah menciptakan kubu-kubu yang makin terpolarisasi, melainkan membangun wadah di mana ide-ide bisa diuji tanpa rasa takut dan di mana setiap orang bisa belajar dengan nyaman. Silent Majority bukan sekedar nama channel, melainkan juga gambaran dari banyaknya orang yang sebenarnya ingin berpikir tenang, namun seringkali tenggelam oleh riuhnya pertarungan narasi ekstrim. Kalau kamu merasa bagian dari mereka yang mendambakan percakapan yang lebih waras, selamat bergabung di komunitas ini. Akhir kata, terima kasih sudah meluangkan waktu menonton sampai selesai. Perjalanan kita membedah satu analogi sederhana, ternyata membawa kita ke banyak sekali wilayah. Dari logika, sains, psikologi, sosiologi, sampai filsafat. Ini menunjukkan bahwa berpikir kritis bukanlah sekedar hobi mengkritik, melainkan sebuah petualangan intelektual yang seru dan memperkaya. Selama kita mau terus bertanya, membaca dan mendengarkan dengan hati dan pikiran terbuka, kita akan terus tumbuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan seperti biasa, tetaplah menjadi bagian dari obrolan yang bermakna. Silent Majority menyuarakan yang sering tak bersuara dengan cara yang teduh dan jernih.